Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Suara saya jelas ya? Aman, Kak. Aman. Ya, sudah. Eh, ya, sebelum kita mulai, saya mau nyapa-nyapa peserta dulu nih. Ini pada dari mana aja nih teman-teman? Ini ada Kang Fauzan. Ini dari Bandung bukan ya? Betul, Kak. Ada Kak Konia dari Sumbawa Barat. Ada Kak Abid dari Pasar. Ini Kak Arin dari mana, Kak? Ini Kak Dea yang dari Gresik. Iya, Kak. Nih, ketemu lagi kita, Kak. Sudah lama tidak ketemu. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Hmm. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya, karena sudah jam 7:30 lebih 5. Oh ya, sebelumnya eh, saya perkenalkan diri. Saya Kalatur dari Sidoarjo, sekaligus PIC EC Jatim. Alhamdulillah di Jatim ini kita udah berjalan selama 1 tahun kegiatan mentoring ini. Jadi ini kegiatannya berlatar belakang sebagaimana kita biasanya Ahad seringnya kita ada ini kegiatan baca buku, kemudian kita saling sharing buku yang kita baca. Sharingnya nggak harus kita satu buku, kadang kita bacanya cuma 45 menit. Setelah itu apa yang kita dapat kita sharingkan. Jadi kita diskusi tentang buku yang kita baca. Dan malam ini pertama kalinya kita buka untuk teman-teman PC. Jadi boleh nanti teman-teman setelah eh, si pengisi acara itu Kak Hun dan Kak Mita, setelah mereka em, menyampaikan insight tentang bukunya, boleh teman-teman nanti diskusi, menyampaikan pendapatnya juga. Gitu. Jadi barangkali teman-teman di sini ada yang sudah pernah baca bukunya, yaitu buku Muhammad The Super Manager, Leader dan Manager. Dan yang kedua nanti ada Becoming Assertive Leader. Oke, langsung saja. Mungkin ini yang pertama kita mulai membedah buku Muhammad The Super Leader Super Manager. Untuk pada Kamita, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, cek. Selesai kedengaran nggak, Kak? Ya Kak, sudah siap? Ya, selesai kedengaran nggak ya? Dengar. Oh, dengar. Oke, baik. Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini karena saya gitu ya, diamanahkan untuk mencoba sharing terkait buku Muhammad SAW, The Super Leader, Super Manager, seperti itu. Insya Allah nanti ada share screen, cuman ini laptop saya lagi loading gitu ya. Mungkin kita buka dulu aja ya untuk mempersingkat waktu pada pertemuan sharing buku malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan coba membahas gitu ya. Ada 2 buku untuk insya Allah yang akan saya coba sharekan kepada teman-teman. Ya, teman-teman.
Oke, baik, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan berbagi tentang buku untuk buku yang akan saya coba sharekan kepada teman-teman, yaitu buku The Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam The Super Leader Super Manager. Ini insya Allah sudah bisa share screen ya. Saya minta waktunya untuk share screen sebentar ya, teman. Oke, selagi menunggu share screen-nya, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu nih kepada teman-teman yang sudah pernah baca buku The Super Leader Super Manager, bukunya seperti ini, kelihatan ya. Silakan mungkin bisa raise hand nih, mungkin nanti bisa lebih ini ya, kita diskusinya kalau teman-teman yang sudah pernah baca gitu. Ada yang sudah baca? Oh, belum. Yang sudah baca mungkin bisa coba raise hand. Yang baru komen satu ya, belum. Ada lagi yang mau menyampaikan gitu, sudah baca atau belum? Silakan, ada lagi. Tadi baru satu ya yang respon, belum katanya. Boleh kalau mau menyampaikan gitu ya, sudah baca, oh belum juga. Oke, baik. Oke, ada lagi, berarti 2 orang nih yang menyampaikan belum gitu ya. Ini untuk tampilan bukunya. Ada yang sudah baca? Saya juga belum. Oh, belum. Belum belum pernah ya? Belum ya? Oke. Berarti pada belum ya? Rata-rata pada membaca nih gitu ya terkait buku ini. Oh, Fauzan juga belum ya? Belum, Kak. Oke. Pada belum semua. Oke, nggak apa-apa ya. Insya Allah karena belum rata-rata pada belum ada yang baca gitu ya terkait baru pertama kali melihat juga ya, Insya Allah. Oke, karena teman-teman pada belum banyak yang membuka ya atau membaca buku ini, ada yang baru lihat juga gitu. Insya Allah berarti ini pertama ya teman-teman, Insya Allah nanti kita akan coba, bukan membedah banget juga sih gitu ya, akan mengulik gitu terkait apa sih gitu ya sebenarnya garis besar dari buku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam The Super Leader Super Manager ini gitu. Nah jadi teman-teman saya sampaikan dulu ya, untuk buku ini sebenarnya ini terbitannya itu sudah cukup lama gitu ya teman-teman gitu. Cetakan pertamanya itu Agustus 2007 gitu. Jadi udah cukup lama, dan ini kalau di buku yang saya punya gitu ya, ini cetakan ke 16 ya, udah sampai 16 itu Agustus 2009 gitu. Jadi emang udah cukup lama gitu ya, dan ini sebelum bestseller gitu ya, tapi sekarang udah bestseller gitu. Jadi udah cukup lama ya, tadi dari 2000 berapa 2007 gitu ya. Terus cetakan ke-16-nya di 2009 gitu. Jadi saya rasa ke 2025 mungkin wajar juga ya teman-teman ada yang baru tahu bukunya gitu ya. Karena memang ini bisa dikatakan ini buku sudah cukup lama gitu. Nah, jadi buku ini The Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam The Super Leader Super Manager, ini penulisnya itu dokter ya, Dokter Muhammad Syafi Antonio gitu. Nah, beliau ini seorang mualaf gitu ya, seorang mualaf gitu. Dan beliau menuliskan terkait buku ini, dan ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Beliau menekankan gitu tentang sisi-sisi leadership atau kepemimpinan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, gitu ya sekilas tentang buku ini gitu. Dan sebenarnya buku ini juga lebih apa ya istilahnya itu isinya itu lebih mengulik terkait sirah sebenarnya gitu ya, sejarah Rasulullah SAW, tapi direlatekan gitu dengan apa ya istilahnya itu spesifikasi-spesifikasi gitu ya,
Nah, mungkin kan kalau kita baca sirah nih secara langsung gitu ya, secara garis besarnya gitu ya, secara garis umumnya gitu, dari sejarah Rasulullah, kelahiran Rasulullah gitu ya, sampai Rasulullah wafat. Nah, kalau ini beliau gitu ya, lebih menekankan kepada bagaimana sisi-sisi kehidupan Rasulullah dalam hal berbagai aspek gitu. Nanti akan kita coba ulik ya teman-teman gitu. Nah, itu ya sekilas teman-teman terkait buku ini. Kita langsung saja gitu. Nah, dalam buku ini sebenarnya yang disampaikan yaitu intinya itu sebagai bisa dikatakan latar belakang lah gitu ya, atau why-nya gitu. Kenapa why dasar dari penulis gitu ya, menuliskan buku ini kalau yang saya lihat itu gitu. Jadi salah satu krisis terbesar dunia saat ini gitu ya, keresahan lah gitu yang dituliskan oleh penulis itu adalah krisis keteladanan. Dan krisis keteladanan ini ibaratnya tuh impact-nya itu jauh lebih besar gitu dari krisis-krisis apapun, baik krisis mungkin yang kita tahu ya saat ini ada krisis ekonomi gitu ya, sehingga angka kemiskinan semakin banyak gitu kan, angka pengangguran juga semakin meningkat, atau krisis energi gitu, terus krisis apalagi sumber daya manusia gitu ya, dalam hal pendidikan ya gitu, ataupun krisis-krisis yang lainnya gitu. Nah, kenapa dikatakan krisis keteladanan itu bahayanya jauh lebih besar, karena impact gitu ya dari krisis keteladanan ini adalah timbulnya krisis-krisis yang lain tadi gitu ya, dalam hal hukum gitu, sehingga kalau orang-orang penegak hukum gitu ya, yang dia apa ya tidak berpacu ya, intinya berdasarkan pada pegangan nilai-nilai kebaikan, maka tentu gitu akan muncul gitu ya ketidakadilan dalam hukum gitu, ataupun aspek-aspek bidang yang lainnya. Nah, intinya di situ ya teman-teman gitu, dimulai dari situ gitu, intinya yang ditekankan dalam buku ini adalah tentang sebuah keteladanan yang perlu kita teladani, yang perlu kita ikuti, bagaimana sih gitu ya dalam kita berkehidupan ini di dalam berbagai aspek yang kita jalani gitu ya. Tentu kan teman-teman berkiprah nih masing-masing gitu ya. Ada yang dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi gitu, ataupun dalam hal politik gitu kan, atau dalam hal bisnis gitu. Nah, nanti dia akan menekankan sebenarnya di sana gitu ya. Apa saja hal-hal keteladanan yang bisa kita lihat dari Rasulullah gitu. Oke, kita langsung saja ya, teman-teman. Nah, jadi di sini dalam buku ini gitu. Tapi sebelum ke sini ya, teman-teman mungkin sebagai prolognya lagi tadi, di awal tadi gitu ya, tentang sebuah keteladanan tadi gitu. Nah, jadi dalam buku ini menyampaikan bahwa keteladanan itu, kan kalau di sini tadi kan ada yang namanya krisis keteladanan, sehingga terjadi hal-hal yang ya tidak baik gitu ya dalam kehidupan, maksudnya nilai-nilai yang tidak apa ya tidak bagus lah gitu ya, bisa melanggar aturan atau norma ataupun yang lainnya gitu ya. Contoh hal kecilnya impact dari tidak ada keteladanan gitu ya, maksudnya tidak menerapkan nilai-nilai kebaikan itu adalah dalam bidang eksekutif atau legislatif gitu ya, dalam hal politik. Contohnya mungkin di Indonesia nih saat ini gitu, korupsi itu rasanya gitu ya, dalam berita sering kita dengar nih gitu ya, terjadi korupsi ataupun permasalahan problem-problem yang lainnya gitu. Nah, dalam hal itu gitu ya, dalam buku ini gitu yang disampaikan itu tentu solusinya itu adalah solusi dari problem-problem itu adalah keteladanan gitu. Nah, dalam buku ini menyampaikan, mengerucutkan bahwa keteladanan itu ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku ini menyampaikan bahwa Rasulullah itu adalah teladan terbaik gitu, teladan terbaik sepanjang masa gitu ya. Nah, kenapa demikian gitu ya? Karena Rasulullah itu adalah dalam diri Rasulullah itu gitu ya, terdapat kepemimpinan yang holistik gitu. Jadi ada 3 dalam buku ini, holistik, aseptik, dan proven gitu. Nah, sehingga inilah gitu ya yang menjadi inti penting gitu ya, sehingga kenapa kita mengambil gitu ya keteladanan dalam diri Rasulullah ini gitu. Nah, holistik itu apa gitu ya? Nah, holistik itu adalah Rasulullah
diri Rasulullah itu telah mengajarkan gitu ya, bagaimana Rasulullah itu adalah seorang sosok pemimpin yang holistik itu menyeluruh gitu. Jadi Rasulullah itu mencontohkan dalam kehidupannya itu Rasulullah itu nggak jago dalam satu aspek gitu, tapi Rasulullah itu jago dalam segala aspek, atau ya tadi holistik tadi ya, menyeluruh gitu ya dalam segala aspek kehidupan, baik dalam, nah kalau di sini gitu ya, di sini nah kurang lebih dalam gambaran buku ini sebenarnya terkait ada 7 hal ini gitu ya. Jadi Rasulullah itu seorang pemimpin ya jago gitu ya, maksudnya Rasulullah itu berhasil dalam self development gitu ya, dalam pengembangan diri atau kepemimpinan dirinya sendiri gitu. Nah Rasulullah juga seorang pemimpin militer gitu ya, dan Rasulullah juga seorang pemimpin legal system gitu atau kepemimpinan dalam hukum gitu, dan Rasulullah juga sebagai education gitu ya, atau Rasulullah sukses dalam hal pendidikan gitu ya, kepemimpinan dalam pendidikan. Rasulullah juga seorang yang sukses dalam hal sosial dan politik gitu. Rasulullah juga sukses dalam kepemimpinan dakwahnya gitu. Dan Rasulullah juga sukses dalam kepemimpinan family gitu ya, atau keluarganya. Dan Rasulullah juga sebagai seorang pemimpin yang sukses dalam kepemimpinan bisnis gitu ya, atau usaha gitu. Nah ini yang dikatakan holistik gitu ya. Jadi kepemimpinan yang telah Rasulullah contohkan itu adalah kepemimpinan yang holistik atau menyeluruh gitu. Nah, nggak hanya holistik gitu ya, nggak hanya menyeluruh, tapi juga aseptif gitu. Aseptif itu adalah dia diterima gitu ya, diterima maksudnya diakui gitu, diakui oleh lebih dari 1,5 miliar ya kalau dalam buku ini gitu, penduduk dunia gitu, mengakui kepemimpinan Rasulullah ini gitu. Jadi kan mungkin ada orang yang mungkin ya terlihat jago gitu ya, tapi mungkin tidak terakui. Nah, Rasulullah ini diakui gitu ya, tadi accepted tadi gitu. Dan juga proven gitu ya. Nah, proven ini maksudnya adalah terbukti. Jadi dalam hal militer gitu ya, dalam hal legal system, education, sosial dan politik, dakwah, family, justice, self development gitu. Nah, ini terbukti gitu ya, sejarah telah menyampaikan kepada kita gitu ya tentang bagaimana Rasulullah gitu ya dalam memimpin berbagai aspek kehidupan ini gitu. Nah itu ya teman-teman gitu ya, dalam buku ini tadi diawali dari sebuah tadi ya disampaikan tentang sebuah krisis terbesar gitu, adalah krisis keteladanan yang impact-nya itu sangat besar gitu ya dalam berbagai aspek kehidupan, karena tidak ada teladan gitu ya atau orang yang kita contoh gitu. Nah sehingga terjadi berbagai problem gitu. Nah dalam buku ini intinya gitu ya, sungguhnya dalam memecahkan segala problem itu, keteladanan itu yang bisa kita contoh dalam berbagai aspek itu adalah kita mencontoh sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan tadi ya terbukti gitu dengan 3 hal tadi, kepemimpinan yang holistik, accepted gitu ya, dan proven tadi gitu. Nah teman-teman sekalian gitu ya, selama ini gitu ya, sebenarnya problem-problem yang terjadi mungkin tidak jauh-jauh gitu ya di Indonesia khususnya dalam hal politik gitu kan, rata-rata yang memegang apa ya namanya jabatan gitu ya dalam hal eksekutif, legislatif gitu, ataupun dalam hal-hal yang lainnya gitu, terus dalam hal hukum gitu ya, atau dalam hal education, ataupun dalam hal-hal yang lainnya gitu, atau family gitu ya, bisnis dan lainnya. Nah kenapa problem-problem yang terjadi itu masih ada ya, maksudnya contohnya mungkin yang sering kita dengar itu korupsi gitu, ataupun dalam hal pendidikan banyak gitu ya terjadi hal-hal yang tidak seharusnya gitu ya dalam dunia pendidikan gitu, problem-problem yang terjadi gitu. Nah dan ternyata gitu kita lihat juga para pelakunya mungkin secara KTP gitu kan agamanya mungkin Islam gitu. Nah dalam buku ini juga disampaikan gitu. Jadi kenapa sih kita itu tidak mampu melihat maksudnya sisi keteladanan Rasulullah sebagai seorang muslim. Sebenarnya kan kita paham gitu ya, nabi kita gitu ya seorang muslim adalah Nabi Muhammad SAW gitu. Nah karena ada berbagai penyebab sebenarnya gitu ya. Nah yang saya garis bawahi gitu ya. Nah sebenarnya ada rabun jauh gitu ya sama rabun dekat gitu. Nah rabun jauh
ini orang-orang orientalis gitu. Orang-orang orientalis itu kan orang-orang mengkaji mengkaji agama Islam tapi untuk tujuan tertentu gitu ya, bukan untuk mendekat kepada Allah gitu ya, malah untuk yang menjelek-jelekan Islam dan lain gitu. Itulah kaum orientalis gitu ya. Mereka sangat kabun jauh sekali gitu. Sehingga mereka pernah gitu ya ada karikatur gitu ya tentang Rasulullah, hal-hal yang tidak semestinya gitu. Misalnya jauh sekali mereka pemahaman mereka terhadap bagaimana sih sosok Rasulullah itu gitu. Malah mereka lebih kepada menjelek-jelekan Rasulullah gitu ya. Nah, ada juga rabun dekat nih, rabun dekat orang Muslim gitu. Rabun dekat kaum mukmin. Nah, rabun dekat maksudnya itu adalah apa gitu ya? Maksudnya adalah banyak orang Muslim ini gitu ya hanya memahami bahwa hanya meneladani Rasulullah itu pada aspek ibadah makdo aja gitu. Ibadah makdo maksudnya hanya dalam aspek keagamaan aja, dalam hal sholat gitu ya, terus apalagi zakat, puasa gitu. Dalam hal lingkup di masjid aja nih gitu ya, meneladani Rasulullah. Tapi setelah itu keluar itu gitu ya, keluar dari masjid, intinya analogi seperti itu gitu ya. Pas di tempat apalagi tempat kerja gitu ya, mungkin profesinya dalam hal bisnis nih gitu ya. Terus dalam hal hukum nih profesinya, ataupun dalam hal apalagi guru gitu, atau dalam hal politik gitu. Nah, mereka meninggalkan keteladanan itu gitu. Nah, padahal Rasulullah itu nggak hanya maksudnya diteladani dalam hal agama, tapi kan Rasulullah itu mencontohkan bagaimana segala aspek kehidupan yang telah beliau contohkan itu harusnya tidak hanya dalam hal sisi ibadah aja, ibadah dalam artian sholat aja yang kita teladani pada sisi Rasulullah, tapi dalam segala aspek kehidupan yang mungkin kita sedang bergelut di sana gitu. Kita melihat sisi Rasulullah itu dalam berbagai aspek kehidupan gitu. Apalagi dalam hal-hal yang memang kita sedang bergelut di sana profesi kita gitu. Nah, bagaimana sih Rasulullah itu mengajarkan atau meneladani itu gitu. Nah, ini sisi-sisi gitu ya yang menyebabkan tadi kenapa sih gitu ya umat Islam gitu rasanya masih jauh sekali gitu ya dalam mengimplementasikan teladan terbaik Rasulullah itu dalam hal profesi mungkin yang sedang dia geluti gitu ya. Tadi yang saya contohkan ada problem-problem nih dalam hal hukum gitu ya, atau dalam hal yang lainnya yang mungkin ada hal-hal yang dalam hukum kita tidak berkeadilan gitu ya, atau dalam hal politik mungkin terjadi korupsi dan lain gitu. Padahal yang kadang pelakunya itu adalah umat Islam itu. Padahal Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti itu gitu. Nah gitu ya teman-teman sebagai latar belakangnya gitu. Nah oke, kita langsung maju aja karena waktu saya terbatas gitu. Nah dalam buku ini kurang lebih yang disampaikan gambar raja itu adalah membahas tentang sisi-sisi gitu ya keteladanan Rasulullah dalam berbagai aspek ini gitu. Yang pertama itu ada self development gitu, istilah pengembangan diri sendiri, atau lebih kepada ditekankan kepemimpinan diri sih sebenarnya gitu. Yang kedua nanti dalam hal militer gitu kan. Terus yang ketiga dalam hal legal system, education, sosial politik, dakwah, family, bisnis gitu. Nah kurang lebih dalam buku ini, dalam setiap buku ini dijelaskan terkait hal itu. Kita coba gitu ya. Di sini saya menuliskan gitu ya kesimpulan inti dari pembahasannya dalam setiap bab itu gitu. Oke lanjut ya teman-teman. Kita coba pertama adalah dalam hal self development gitu ya dan personal leadership. Nah jadi di sini intinya tuh kenapa sih Rasulullah itu bisa mampu gitu ya jago atau super leader tadi ya, super leader itu bisa menjadi pemimpin yang tadi holistik gitu dalam berbagai aspek. Intinya Rasulullah mampu gitu ya memimpin berbagai aspek tadi gitu. Atau intinya sukses lah gitu ya dalam berbagai aspek itu gitu yang ditekuni tadi gitu. Nah ternyata kunci gitu ya dasar dari semua itu adalah dimulai dari mana? Dimulai dari kepemimpinan diri dulu gitu. Jadi kepemimpinan itu dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil yaitu siapa? Ya diri sendiri gitu. Nah seorang itu tidak akan dapat gitu ya memimpin orang lain dengan baik apabila tidak dapat berhasil memimpin dirinya terlebih dahulu gitu. Nah, jadi intinya di sini itu adalah Rasulullah gitu ya atau Nabi Muhammad SAW itu telah memberikan teladan gitu ya dan tuntunan bagaimana memimpin diri sendiri gitu. Jadi kesuksesan dalam memimpin diri gitu ya dan mengatasi berbagai rintangan dalam memimpin diri akan membuka jalan bagi kesuksesan dalam memimpin lainnya yang melibatkan orang lain. Jadi yang perlu kita highlight gitu ya atau kita garis bawahi di sini adalah
jika kita ingin sukses nih gitu ya, untuk sukses dalam berbagai aspek gitu ya, dalam kita menjalani kehidupan ini gitu. Nah, tentu itu dimulai dari mana? Diri kita sendiri gitu ya, atau memimpin diri kita sendiri gitu. Nah, dalam buku ini gitu ya, dalam self development dan personal leadership itu, tadi ya saya di awal sudah menyampaikan sebenarnya buku ini lebih mengarahkan kepada sejarah atau sirah Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, dalam self leadership ini bagaimana sih gitu ya Rasulullah gitu leadershipnya. Nah, seperti yang kita ketahui gitu, sebenarnya agak banyak gitu ya kalau sejarahnya gitu dari Rasulullah apa namanya? Oh, bentar ya, keluar. Rasulullah kecil gitu ya, seperti yang kita ketahui Rasulullah itu kan ketika masih dalam kandungan gitu kan, itu ayahnya sudah meninggal gitu. Terus ketika apa namanya Rasulullah lahir, tidak lama kemudian gitu kan, ibunya juga meninggal. Sehingga Rasulullah itu bisa dikatakan yatim piatu gitu ya, setelah ibunya meninggal itu gitu. Dan ketika ibunya wafat gitu ya, bersama ayahnya Rasulullah tinggal bersama kakeknya gitu, diasuh oleh kakeknya. Bentar ya teman-teman, saya coba izin share screen lagi. Oke, semua kelihatan ya. Nah, jadi Rasulullah itu diasuh oleh kakeknya gitu. Terus banyak sebenarnya pengajaran yang diberikan oleh kakeknya, karena kakeknya ini adalah seorang pemimpin ya, tokoh Quraisy gitu, yang sangat dihormati di suku Quraisy pada masyarakat Mekah pada saat itu gitu. Jadi ya kakeknya sudah membiasakan gitu ya mengajak Rasulullah untuk bertemu dengan orang-orang besar, dengan para apa ya pembesar ya di suku itu gitu. Bahkan duduk di depan gitu ya bersama kakeknya. Sebenarnya itu kan udah mengajarkan tentang leadership juga sih gitu. Dan tak lama kemudian gitu ya, tidak lama kemudian juga kakeknya meninggal gitu kan. Akhirnya Rasulullah diasuh oleh pamannya gitu, oleh pamannya gitu. Nah, pamannya ini kan sebenarnya secara apa ya kehidupan ya sederhana gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau Rasulullah kecil ini juga harus ikut membiayai gitu ya, maksud ikut membiayai itu ikut membantu gitu kan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Itu dalam kondisi kecil. Sebenarnya sedih juga gitu ya kalau kita melihat bagaimana kisah Rasulullah gitu. Nah, tapi teman-teman di sinilah gitu ya sisi-sisi self leadership-nya itu di situ gitu ya. Jadi ketika kita mampu memimpin diri sendiri, mampu menghadapi segala rintangan yang dihadapi itu gitu. Nah, sehingga Rasulullah itu kan pernah jadi penggembala gitu, bahkan juga ikut pamannya itu berdagang gitu. Bahkan di luar Mekah gitu kan. Di ya bisa dikatakan di negara lain gitu ya, dengan ya bisa dibayangkan ya zaman dulu kan mungkin belum ada kendaraan seperti mobil dan lain gitu kan, masih jalan kaki paling unta gitu kan, itu masih kondisi kecil gitu ya, tapi itulah gitu ya mendidik sisi-sisi apa ya kepemimpinannya Rasulullah tuh di sana gitu. Nah, itu gitu ya yang digambarkan dalam buku ini gitu, tentang self leadership Rasulullah, bagaimana Rasulullah mampu gitu ya menghadapi segala arah rintangan gitu ya dalam kehidupannya sejak masih kecil, yatim piatu gitu ya, sampai beliau dewasa dan diangkat menjadi rasul gitu. Nah, ini teman-teman, tapi memang kalau dalam sejarah ya, jadi memang yang mendidik Rasulullah gitu ya, ya tentu ya gitu, karena sudah Allah siapkan gitu ya untuk menjadi seorang rasul gitu. Pasti ada maksudnya Allah langsung gitu ya yang mendidik Rasulullah gitu. Nah, teman-teman di sini ya, pada intinya adalah tentang self leadership. Jadi Rasulullah bisa sukses memimpin berbagai hal tadi gitu ya, karena Rasulullah sukses juga dalam memimpin dirinya sendiri gitu ya, self leadership-nya itu gitu. Nah, ini yang perlu kita teladani gitu. Oke, langsung saja ya, teman-teman. Nanti kalau waktunya habis mohon diingatkan ya. Oke. Nah, tadi kita coba ulik dulu gitu ya, mungkin hanya ringkasan aja gitu. Jadi yang pertama, Rasulullah Muhammad itu sebagai entrepreneur dan pemimpin bisnis gitu. Nah, jadi Rasulullah seperti yang kita ketahui ya, Rasulullah itu sudah belajar bisnis itu dari masih kecil, dari ikut pamannya berdagang gitu. Karena tadi ya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga gitu.
kebetulan tadi ya papanya apa ya bukan orang yang kayak kaya banget gitu ya, tapi ya butuh apa ya, maksudnya bukan orang yang ya kaya gitu, jadi butuh bantuan, maksudnya butuh bantuan ikut gitu ya Rasulullah untuk mencukupi kehidupan atau kebutuhan keluarga gitu. Nah, di sini Rasulullah gitu ya dalam hal bisnis sebenarnya ada dua prinsip utama yang patut kita contoh dalam perjalanan bisnis Rasulullah itu adalah Rasulullah itu yang pertama itu adalah apa gitu ya, bahwa uang itu sebenarnya bukanlah modal utama gitu ya dalam berbisnis, tapi yang modal utama dalam usaha atau membangun kepercayaan dalam berbisnis itu adalah membangun kepercayaan dan dipercaya gitu. Nah, kalau kita melihat mengulik sejarah gitu ya, Rasulullah ketika dalam berbisnis itu atau berdagang itu kan terkenal dengan apa ya, kejujurannya gitu. Itu banyak sekali ya bisa bagaimana Rasulullah itu dalam berdagang gitu. Ya kalau dalam berbisnis mungkin ada tahapannya gitu ya. Sampai Rasulullah itu ya berdagang menjualkan barang orang lain gitu kan. Ini yang kita ketahui pernah gitu ya bekerja sama atau berbisnis menjualkan barang yang menjadi istrinya ya Khadijah itu gitu kan. Karena Khadijah juga seorang pengusaha besar pada zaman itu gitu. Dan sampai akhirnya Rasulullah menjadi investor gitu ya, sukses gitu. Nah, ini tentu gitu ya, yang Rasulullah ajarkan itu adalah tentang kejujuran gitu, kepercayaan, kejujuran dan membangun kepercayaan. Nah, itu yang sangat penting gitu ya dalam hal berbisnis gitu. Nah, yang kedua adalah prinsip terkait dalam berbisnis tentu harus tahu gitu ya bagaimana teknis gitu. Intinya punya skill lah gitu ya dalam berbisnis gitu. Harus mengetahui bagaimana kondisi pasar pada saat itu gitu ya, mengetahui aktivitas perdagangan, seluk-beluk perekonomiannya dan lain gitu. Intinya harus punya potensi dan juga kita harus jujur dan kita harus mampu membangun percaya sehingga orang lain apa ya mau gitu ya atau berinvestasi pada kita gitu atau mempercayakan barangnya untuk kita jual dan lain gitu. Nah, intinya dua hal ini sebenarnya gitu ya. Kalau kesimpulan dari buku itu prinsip yang perlu kita pegang dalam hal berbisnis dan tentu Rasulullah itu sudah mencontohkan gitu ya, terbukti gitu provennya tadi gitu. Bagaimana suksesnya Rasulullah itu dalam berbisnis. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman dalam hal entrepreneurship gitu. Nah, selanjutnya bahwa Rasulullah itu adalah sebagai pemimpin keluarga yang harmonis. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teladan memimpin keluarga gitu. Nah, kita ketahui gitu ya, beliau adalah suami yang baik ya pada istri-istrinya gitu, mencintai anak-anaknya dan sayang pada cucu-cucunya. Ini banyak sekali sebenarnya keteladanan ya kisah ini yang mungkin tidak cukup ya untuk disampaikan. Intinya Rasulullah itu sangat sukses sekali gitu ya dalam memimpin keluarga dan juga dalam keluarga itu kan pasti ada nggak mungkin gitu ya apa maksudnya nggak ada masalah nggak mungkin gitu ya pasti ada permasalahan lain gitu ya tapi Rasulullah mengajarkan gitu ya bagaimana menghadapi gitu apa namanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam keluarga dan beliau sukses gitu ya dalam tadi ya memimpin keluarga gitu ya ya bagaimana gitu ya kita melihat Rasulullah itu mungkin satu hal gitu ya yang kisahnya yang pernah saya ingin sekali gitu ya ketika Rasulullah pulang gitu terus kondisinya sudah malam banget gitu dan Rasulullah nggak enak gitu bangunkan istrinya gitu ya ya sampai Rasulullah ya yang saya ingat tuh ya menunggu gitu ya karena betapa lembutnya beliau gitu ya pada istri-istrinya sangat memahami gitu ya perasaan istri-istrinya gitu nah gitu ya teman-teman gitu ya lagi pada cucu-cucunya pada anak-anaknya gitu beliau ini sangat luar biasa sekali gitu ya teman-teman dan ini adalah contoh seorang pemimpin keluarga yang sangat luar biasa gitu ya Rasulullah SAW. Nah kita lanjut ya teman-teman sekalian Rasulullah selanjutnya adalah kepemimpinan dakwah Muhammad SAW gitu. Nah jadi selanjutnya dalam buku ini menyampaikan tentang bagaimana kepemimpinan dakwah Muhammad SAW. Jadi seperti yang kita ketahui ya Rasulullah ini sebagai utusan Allah gitu. Jadi Rasulullah ini adalah mempunyai tugas menyampaikan risalah ilahiyah kepada seluruh umat manusia. Jadi sasaran dakwah Rasulullah gitu ya melintasi ruang dan waktu. Nah beliau ini bukan hanya diutus untuk orang Arab saja gitu ya, tapi untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Dan metode dakwah yang digunakan Rasulullah itu
terbukti gitu ya, terbukti gitu dalam menyinari umat manusia gitu dengan cahaya ilahi. Dalam waktu yang relatif sangat pendek gitu ya, kurang dari 23 tahun, ajaran Islam itu dapat tersebar melewati Jazirah Arab. Bayangkan teman-teman, betapa suksesnya gitu ya Rasulullah gitu ya dalam menyebarkan ajaran Islam ini. Dan ya salah satu buktinya kalau Rasulullah tidak sukses gitu ya dalam menyebarkan ajaran Islam ini, mungkin kita tidak akan merasakan gitu ya betapa nikmatnya Islam itu gitu. Nah ini gitu ya teman-teman, contoh terbaik dalam dakwah gitu ya, dalam menyebarkan ajaran Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Oke, ini gitu ya teman-teman. Selanjutnya Rasulullah adalah sebagai pemimpin sosial politik gitu. Seperti yang kita ketahui gitu ya teman-teman, Rasulullah gitu ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah Rasulullah dinobatkan gitu ya sebagai pemimpin di Madinah pada saat itu gitu. Dan Madinah adalah sebagai sebuah negara gitu ya. Nah Rasulullah menjadi seorang pemimpin negara gitu. Dan kita ketahui juga di Madinah ini kan banyak sering terjadi percecakan tuh antar suku gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa mendalami ya kalau dalam sirahnya itu gitu. Nah, tapi Rasulullah mampu gitu ya untuk merangkul semua itu gitu, dan sukses menyatukan orang-orang gitu ya, biasanya yang sering tertangkap tadi gitu ya antar suku gitu. Jadi di tengah masyarakat yang nomadik gitu ya, atau beliau membentuk sistem masyarakat sipil yang berkeadaban gitu. Di tengah masyarakat kesukuan, beliau ciptakan persaudaraan yang lebih luas melintasi suku dan ras gitu. Dan beliau juga meletakkan dasar-dasar sistem keuangan publik yang terbukti keberhasilannya gitu dalam membiayai kebutuhan masyarakat. Jadi ini sangat luar biasa sekali gitu ya, bagaimana Rasulullah telah mencontohkan sebagai seorang pemimpin kepala negara dan sebagai seorang yang mampu gitu ya menyatukan gitu ya orang-orang yang berbeda ras, suku gitu, untuk tidak saling bertikai dan lain gitu. Ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman gitu ya, seorang pemimpin yang sangat yang perlu kita teladani atau kita contoh gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Selanjutnya adalah Muhammad ini sebagai seorang pemimpin sistem pendidikan yang holistik gitu. Jadi pendidikan itu tidak hanya transfer ilmu aja, enggak gitu ya. Nah, tapi bagaimana pendidikan itu bisa mengubah seseorang. Nah, dalam hal pendidikan gitu, sebenarnya kan pendidikannya hampir sama gitu ya seperti dakwah gitu. Intinya bagaimana pesan-pesan kebenaran itu bisa tersampaikan, dan bagaimana orang itu bisa berubah gitu ya secara perilakunya, secara pemahamannya dan lain gitu. Nah, ini sangat terbukti sekali teman-teman gitu ya, bagaimana didikan Rasulullah itu gitu ya, generasi Rasulullah itu adalah generasi sahabat, itu adalah generasi terbaik gitu sepanjang zaman gitu. Tidak ada generasi yang terbaik kecuali generasi pada zaman Rasulullah atau generasi para sahabat gitu. Nah, generasi para sahabat itu tentu didikan siapa gitu ya, didikan Rasulullah gitu. Nah, ini sudah mengajarkan kepada kita gitu ya tentang bagaimana Rasulullah itu mendidik gitu ya para sahabat-sahabatnya gitu, sehingga bisa menjadi generasi terbaik yang sangat luar biasa gitu ya, bisa menaklukkan gitu ya, bisa merubah tadi ya, menaklukkan, menyebarkan nilai-nilai Islam gitu, dan bisa merubah peradaban tadi gitu. Ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman, Rasulullah sudah mencontohkan itu. Oke, selanjutnya Rasulullah itu adalah sebagai pemimpin hukum. Jadi ini teman-teman gitu ya, dalam buku ini disampaikan bahwa Rasulullah itu mempunyai peran yang sangat besar gitu ya dalam bab pembinaan hukum dunia gitu ya. Jadi sumbangsi beliau itu diikuti oleh masyarakat internasional gitu, dengan menjadikannya sebagai salah satu pembina hukum dan sejarah peradaban manusia. Nah, kepemimpinan dalam bidang hukum ini dilakukan Nabi Muhammad gitu ya SAW dalam semua aspek hukum. Dikenal pada masa modernnya itu pembinaan aturan hukum, lembaga peradilan, penegakan hukum, dan pembinaan masyarakat hukum. Nah, jadi Rasulullah selain pemimpin negara gitu ya, mungkin kalau sekarang kan ada hal eksekutif, legislatif, yudikatif gitu kan. Nah, tapi itu kan punya aspeknya sendiri. Tapi Rasulullah gitu ya, nggak hanya sebagai eksekutif, juga sebagai legislatif, yudikatif gitu. Karena itu ya kelebihan Rasulullah gitu ya, sangat luar biasa gitu. Jadi kan orang-orang ya pada tinggal dikit lagi kan ya. Jadi orang-orang ya pada zaman itu gitu, ketika tentu ya dalam sebuah masyarakat itu pasti akan ada menemukan problem lain-lain gitu kan, pasti ada perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum gitu.
Nah, tentu ketika ada perkara-perkara gitu ya, Rasulullah gitu ya yang memutuskan gitu. Dan tentu Rasulullah memutuskan dengan sangat adil gitu ya, teman-teman gitu ya, yang berkeadilan gitu. Oke, karena waktunya terbatas, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, Rasulullah sebagai militer gitu ya, kepemimpinan militer Muhammad SAW. Teman-teman gitu ya, jadi Rasulullah nggak hanya sebagai pemimpin apa pemimpin negara, tapi Rasulullah juga ikut terjun langsung gitu ya dalam militer gitu. Kita bisa menyaksikan gitu ya dalam sejarah udah berapa perang gitu yang Rasulullah ikut dalam peperangan itu gitu ya sebagai pemimpin perang itu gitu ya. Dan luar biasa gitu ya teman-teman sekalian gitu ya, bagaimana dalam peperangan itu ya luar biasa Rasulullah gitu ya dalam mengatur strategi dan lainnya gitu, sehingga ya bisa takut gitu. Bayangkan ya teman-teman gitu ya, masyarakat uh, Mekah ya pada saat itu bisa dikatakan masyarakat yang mungkin uh, ya mungkin terbelakang lah gitu ya, karena diapit dari dua peradaban yang besar pada zaman itu, peradaban Romawi dan peradaban Persia gitu. Nah, dalam kurun waktu yang tidak lama gitu ya, peradaban Romawi dan Persia itu bisa ditaklukkan teman-teman gitu, dan Islam bisa menyebar gitu. Ini luar biasanya gitu ya kepemimpinan Rasulullah SAW gitu dalam hal militer gitu ya. Oke, karena waktu terbatas. Oke. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya share gitu ya tentang buku ini, mungkin sangat banyak sekali gitu. Tapi kalau teman-teman walaupun belum baca buku ini, tapi teman-teman sudah pernah mendalami buku sirah atau baca buku sirah, insya Allah teman-teman saya rasa sangat memahami sekali gitu ya bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dalam hal tadi, dalam aspek self leadership-nya, sejarah Rasulullah pada masa kecilnya gitu ya, terus dalam hal aspek kepemimpinan keluarga gitu ya, bisnis, hukum gitu. Terus dalam hal sosial politik, dalam hal tadi militer gitu, atau dalam hal family, dakwah gitu. Itu sangat luar biasa sekali gitu. Dan dalam buku ini sebenarnya lebih ke menekankan gitu, lebih ke menyadarkan kita aja gitu ya, bahwa ditekankan pada aspek tadi ini loh yang perlu kita coba lihat gitu dalam sisi Rasulullah gitu ya dalam hal ini, dalam aspek-aspek tadi gitu. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf karena waktu kita terbatas. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Mita penjelasan tentang bukunya. Nah, nah, ini gimana nih dari teman-teman? Apakah ada tanggapan ya nih terkait apa yang sudah disampaikan Kak Mita? Jadi eh, ini yang saya tangkap ini ada tentang Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin di berbagai bidang. Karena Rasulullah merasa juga pada zamannya itu tidak ada teladan yang baik gitu ya, sehingga Rasulullah pun mencontohkan dari dirinya sendiri, sehingga dari situ Rasulullah lebih eh, bisa memimpin orang-orang lain juga. Nah, mungkin itu kalau insight dari saya, yaitu terkait intinya ada terkait self leadership tadi di awal. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan lain, ada respon, ada tambahan mungkin kira-kira setelah mendengar pemaparan dari Kak Mita nih, ada gambaran apa nih, bayangan apa nih tentang bukunya ini? Oh. Nih, ini kalau nggak ada atau saya tunjuk nih Boleh kalau ada mau diskusikan. dari siapa nih? Nggak ada, belum ada yang mau raise hand, ada atau langsung open mic, boleh banget nih. Mungkin boleh nih, saya tunjuk ya dari Kak Abid Fauzan mungkin Ya, boleh cek menyampaikan cek suara pandangannya. saya. Aman. Cek cek.
Oh iya, alhamdulillah. Tadi saya mendengarkan ya sambil juga ada kesibukan jadi saya tidak open mic ini, mohon maaf. Hmm. Jadi Rasulullah SAW itu punya multi talents lah ya, karena tadi disampaikan ya kepemimpinannya ada dari keluarga, kepemimpinan dalam politik, kepemimpinan yang masya Allah ya itu disampaikan di sini bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi pemimpin ya bagi sahabat-sahabat dan juga pemimpin bagi keluarga maksudnya keluarganya ya. Yang menarik adalah pertanyaannya, apakah itu bisa kita bentuk dari sekedar membaca buku beliau ini, beliau apa? Ustadz Antoni ya, Syafiq Antoni ya namanya. Ya, Masya Allah hafizahullah, semoga Allah jaga beliau. Yang Masya Allah karya-karyanya memang tentang sirah, tentang juga saya lihat ya, belum saya baca sih, cuman saya lihat banyak karya-karyanya beliau. Ini bagus sekali kalau kita ungkap bagaimana cara membuat seperti itu. Maksudnya bagaimana ya kita bisa punya banyak multi talents, multi leadership ya yang dari bacaan kakak yang tadi kita baca, maksudnya yang tadi dipaparkan ya, karena saya belum baca. Jadi apakah bisa ini kita menciptakan itu, multi talent itu melalui baca buku ini? Atau harus dengan training mungkin? Atau bedah buku tiap sekali sepekan mungkin bahas poin-poin dari buku itu? Atau bagaimana? Ini mungkin sedikit saja pertanyaan, mungkin hasil diskusinya kita bisa berdiskusi sedikit ya. Ya, ini pertanyaan untuk diskusi ya. Jadi tidak harus Kak Mita yang menjawab, boleh dari teman-teman juga. Nah, ini tadi yang saya tangkap adalah eh, tentang intinya adalah gimana ya caranya kita itu bisa semulti talent itu. Gimana caranya kita kayak Rasulullah bisa menirunya, begitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman atau dari Kak Mita boleh menanggapinya. Kalau dari Baik, saya, iya iya, ya. oke, kedengeran. Boleh Kak Mita. Kak Mita dulu. Ya, baik. Baik, Mas Allah ya. Syukron pertanyaan atau apa ya respon ya yang disampaikan oleh Kak Abid Fauzan ya. Jadi dari mana nih? Dari Makassar ya, Sulsel ya, Sulawesi Selatan gitu. Nah, terkait bagaimana sih agar kita bisa nggak sih gitu ya untuk bisa mengimplementasikan gitu sebagaimana yang ada dalam buku ini gitu harus seperti apa kita gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman gitu ya, kalau kita melihat tadi yang di awal, sebenarnya kita sangat bisa sekali gitu ya untuk mencontoh gitu atau apa ya istilahnya itu. Karena memang tadi teladan gitu ya di awal tadi gitu ya. Yang Rasulullah adalah sosok teladan yang perlu kita teladani gitu. Nah, lalu bagaimana untuk pengimplementasiannya gitu dalam kehidupan kita gitu ya khususnya gitu. Nah, tentu sangat bisa sekali ya teman-teman sekalian gitu. Jadi tadi yang disampaikan dalam buku ini kan yang pertama bagaimana agar kita jadi disampaikan bahwa Rasulullah itu mampu gitu ya untuk bisa tadi memanajemen, memimpin gitu dalam berbagai hal holistik tadi gitu. Nah, dimulai dari mana tadi gitu ya? Yang disampaikan dalam buku ini awal tadi adalah dari self leadership, kepemimpinan diri gitu. Nah, itu ya yang perlu kita jadi PR dulu gitu. Kita coba melihat gitu ya, bagaimana untuk
diri kita, apakah kita sudah mampu nih memimpin diri kita itu. Karena itu adalah sebelum ke lingkup yang besar kan dimulai dari lingkup terkecil dulu nih, lingkup terkecil ya diri sendiri gitu. Nah, bagaimana kita untuk bisa memulai untuk bisa memimpin diri kita sendiri gitu. Nah, untuk caranya seperti apa gitu ya? Tadi sebenarnya dalam sejarah Rasulullah kan sudah mencontohkan gitu, bagaimana kita mampu gitu ya untuk menghadapi segala apa ya rintangan ataupun hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini gitu. Dan itulah yang akan sebenarnya membentuk diri kita itu gitu. Jadi nggak lari dari masalah gitu ya. Ya masalah yang kita hadapi, bagaimana kita mampu untuk menghadapi itu. Itu sebenarnya bagian dari apa ya meningkatkan ya kapasitas kita gitu dalam hal tadi memimpin gitu ya diri kita gitu. Nah terus dalam hal bidang aspek yang lain, nah tentu ya teman-teman sebenarnya kita ini kan punya kelebihan nih kapasitas, mungkin punya potensi masing-masing. Teman-teman mungkin di sini kan macam-macam nih, ada yang bergelut, maksudnya saat ini gitu ya, ada yang mungkin dalam hal pendidikan gitu. Nah, silakan teman-teman tadi ya, udah dicontohkan bagaimana dalam hal pendidikan itu oleh Rasulullah gitu. Nah, berarti teman-teman tadi untuk bisa mendidik gitu ya dengan metode terbaik gitu, bisa menghasilkan bahkan generasi terbaik gitu. Nah, kita bagaimana mencontoh sih Rasulullah gitu ya dalam mendidik para sahabat atau mendidik para murid-muridnya gitu ya, metode-metode yang diterapkan gitu. Nah, untuk lebih rigidnya sebenarnya ada gitu ya dijelaskan metode-metodenya dalam buku ini. Cuman memang karena waktu kita terbatas di sini gitu ya, mungkin waktu kita bahas juga dan tadi memang nggak saya rigidkan gitu ya apa aja metode-metodenya gitu. Nanti bisa dibaca gitu. Nah, mungkin sebagai apa ya gambaran umum yang teman-teman dapatkan gitu ya terkait buku ini gitu. Jadi kalau saya ini dalam perspektif saya gitu ya dalam melihat hal ini gitu, kita bisa sih mengeksplor diri kita gitu ya atau mengembangkan potensi kita gitu dengan tadi gitu ya kita memahami apa sih potensi kita gitu. Nah dari potensi-potensi kita itu gitu ya dalam menjalankan potensi itu gitu tentu yang ada value gitu ya atau nilai gitu ya yang tentu kita junjung kita terapkan gitu. Nah tentu gitu ya teladan tadi bagaimana Rasulullah telah mencontohkan gitu kita bisa direlakskan aja sesuai dengan apa maksudnya aspek-aspek yang sedang kita geluti sekarang. Mungkin kalau teman-teman dalam sekarang lagi bisnis nih fokusnya gitu ya. Nah, bisa dikaji tuh bagaimana Rasulullah gitu ya dalam berbisnis gitu. Nah, bisa diimplementasikan gitu ya. Tadi gitu ya membangun kepercayaan, memahami tentang bisnis itu gitu. Pasar dan lain gitu. Itu sangat luar biasa sekali kalau kita kaji secara mendalam gitu. Mungkin itu ya kurang lebih untuk jawabannya gitu. Oke, terima kasih dari Kak Mita. Mungkin eh, kalau saya ingin menambahkan sih. Ya. Saya tadi kayaknya Kak Abid ya. Tadi Kak Abid kayaknya sempat nanya apakah dengan membaca buku ini kita akhirnya bisa meniru Rasulullah gitu. Nah, eh, kalau saya menanggapi pertanyaan itu, yang jelas adalah kita nggak bisa hanya karena membaca satu buku atau beberapa buku, bahkan 100 buku pun kemudian kita bisa berubah, kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita baca. Karena kalau untuk menjadi sesuatu itu kita harus banyak latihan. Jadi kalau hanya dengan membaca buku aja, terus kita langsung praktekin sekali aja, masih kurang. Dan itu eh, belum bisa untuk menjadi seperti itu gitu. Dan jadi kalau kita ingin menjadi sesuatu, ingin meneladani seseorang, terutama Rasulullah, otomatis kita harus melatih diri juga. Sebagaimana apa yang Rasulullah praktekkan, kita juga berani meraktekkan itu gitu. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Oke, karena ini sudah mendekati jam 20.30 nih. Ini barangkali ada sedikit tambahan dari teman-teman. Kalau sudah tidak ada, berarti saya lanjut nih ke buku yang kedua. Nah, di buku yang kedua ini yaitu adalah Becoming Assertive Leader. Nah, di buku kedua ini nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Jadi, sangat diharapkan pada teman-teman di sini untuk aktif menjawabnya. Ini karena
bukunya ini memang banyak reflektifnya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman dan apa ya, supaya kita berpikir gitu tentang leader leadership, tentang assertive leader gitu. Oke. Pada Kak Anggun, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Latur. Suara saya udah kedengaran ya, jelas? Jelas, Kak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih semangat ya? Di buku kedua ini, sebenarnya ini lebih banyak interaksinya ya teman-teman. Nah, ya, ini harapannya teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, monggo dipersilakan on cam ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga nggak apa-apa gitu. Nanti juga boleh gitu. Kalau misalnya mau menjawab itu bisa di kolom komentar gitu ya, atau bisa langsung on mic juga nggak apa-apa, boleh banget gitu ya. Saya sangat senang banget kalau misalnya ada interaksi yang dua arah gitu, sehingga kita bisa saling tukar pikiran gitu, tukar ide gitu, pendapat teman-teman tuh kayak gimana gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Anggun C. Sasmi itu kan misalnya nyanyi ya teman-teman. Nah, kalau saya, Anggun Nurul Izzati, itu insya Allah akan berbagi insight nih tentang buku Becoming Assertive Leader yang ditulis oleh Coach Fauziah Zulfitri, atau yang nama kerennya itu adalah Coach Oci. Nah, di buku ini, nah ini kayak gini teman-teman bukunya. Jadi memimpin dengan cinta dan ketegasan. Nah, kenapa sih ada dua hal gitu ya, ada cinta dan ketegasan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya saya melihat gitu ya, sosok dari Coach Oci, kenapa saya milih buku ini? Karena sebenarnya dari dulu gitu saya udah ngefans banget ya istilahnya tuh, suka banget, udah ngikutin dari mulai IG-nya, kemudian sosmed LinkedIn gitu ya, udah tahu banget gimana sih Coach Oci itu. Dan saya menjadikan role model Coach Oci ini sebagai teladan perempuan solehah, teman-teman. Memang ini konteksnya perempuan ya, teman-teman, karena saya melihat dari Coach Oci sendiri ini kan sebagai wanita karir ya, yang mana beliau itu sangat sibuk gitu di dunia karirnya, di corporate gitu. Nah, tapi dengan kesibukannya beliau itu tetap memperhatikan gitu, tetap bisa mengurus apa namanya suami dan anak-anaknya tanpa bantuan ART gitu. Dan ini keren banget sih dengan manajemen waktu yang pasti sangat bagus gitu ya. Beliau itu nggak lupa dengan tugasnya sebagai istri dan seorang ibu gitu. Nah, terus saya juga suka banget nih, beliau kan suka banget ya, apa namanya, berbagi insight gitu di story Instagramnya. Memimpin itu penuh karisma dan bisa loh, dengan penuh karisma dan kelembutan, bisa dijadiin satu, tegas. Nah, dengan itu, saya akhirnya tertarik nih buat gimana sih cara mimpin dengan menyatukan sisi cinta dan pemimpin itu. Itu. Nah, kalau misalnya dari sini sebenarnya nggak terbatas dari gender aja teman-teman, dari mungkin yang Ikhwan juga bisa untuk membaca buku ini, karena ini bisa diterapkan di semua kalangan gitu, bisa di apa laki-laki dan perempuan, semua mahasiswa, pengusaha dan guru bahkan kayak gitu bisa digunakan. Oke. Nah, saya pengen tahu dong dari teman-teman ini gambaran pemimpin itu kayak gimana sih? Boleh kalau misalnya mau on mic atau terus di kolom chat juga boleh. Ada yang mau nanggapin nggak? Gimana sih gambaran pemimpin itu? Izin menanggapi, pemimpin Boleh? itu yang saya pahami, salah satunya adalah dia menjadi objek yang sangat bisa diteladani oleh para staf dan bawahannya. Oke, teladan. Oke, Kak Fauzan ya ini ya. Oke. Bener banget Kak. Saya setuju banget. Terima kasih ya Kak Fauzan atas responnya gitu. Saya setuju banget dijadikan untuk teladan bawahan gitu ya. Bener banget sih, karena memang
tim itu kan pasti butuh arahan gitu ya. Nah, siapa lagi kalau bukan pemimpin gitu yang bisa jadi role model untuk jadi teladan gitu. Thank you ya Mas. Terus ada lagi nggak? Ada di kolom chat ini. Siapakah yang di depan, yang nyuruh-nyuruh? Kayak mana maksudnya yang di depan itu Mas Yusuf? Boleh on mic nggak? Oke, barangkali belum bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Suka nyuruh-nyuruh. Oke, thank you. Ya, bener juga sih, suka nyuruh-nyuruh. Oke, next. Bener sih. Nah, sebenarnya dari buku ini itu memang memang membahas tentang gimana sih kepemimpinan itu, teman-teman. Nah, dari buku ini itu sebenarnya ada 4 esensial. Nah, yang pertama itu bahas tentang the foundation. Gimana sih fondasi jadi pemimpin asertif itu? Nah, jadi dibahas apa apa aja yang harus dimiliki oleh kita calon-calon leader agar menjadi pemimpin yang asertif. Nah, kemudian di Essential 2 ini the solution. Jadi ketika sudah tahu nih fondasinya itu apa aja gitu ya. Nah, ini menjadikan apa namanya bagaimana solusi apa namanya solusi untuk menjadikan opini asertif ini sebagai solusi kayak gitu di zaman now sekarang ini. Nah, yang terus esensial 3 ini ketika sudah menjadikan sebagai solusi itu kita bisa menyimbangkan yang gimana caranya menyimbangkan antara cinta dan ketegasan ini menjadi satu gitu, nggak terpisah. Nah, yang ke esensial 4 ini gimana cara membangun budaya kerja atau lingkungan kerja yang nyaman gitu untuk karyawan atau untuk tim kita gitu. Oke, kita langsung bahas di foundation 1. Boleh next. Menurut teman-teman udah kebayang nggak udah kepikiran nggak sebenarnya assertive leader itu yang kayak gimana sih teman-teman? Asertif. Boleh kalau misalnya mau berpendapat dipersilahkan. Ini nanti. Leader yang asertif. Iya, bener sih leader asertif itu kayak gimana, Mas? Oke, aku next aja ya. Nah, di awal ini Coach Oci itu mengajak kita nih untuk highlight gimana sebenarnya asertif itu adalah gabungan antara cinta dan ketegasan dalam memimpin gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya, uh, menurut teman-teman nih, gimana sih kalau misalnya ada nggak pemimpin yang bisa menjadi apa menyatukan antara cinta dan ketegasan? Kalau dari saya sendiri ya, itu pengalaman kerja saya beberapa bulan itu memang melihat sosok pemimpin itu tegas. Cuman kalau misalnya tegas ya udah tegas aja. Saya ngerasain bahwa pemimpin saya ini yang saya temui ini memang nggak kurang bisa kurang apa ya kurang berempati gitu, kurang memahami perasaan anggota timnya. Itu yang saya rasakan sendiri. Jadi beliau itu memang sangat tegas gitu ya memimpin. Memang sudah wataknya beliau gitu ya mempunyai ketegasan dalam cara memimpin gitu. Nah, tapi di sini Coach Oci itu menuliskan nih pengalamannya beliau sendiri gitu ya. Selama 20 tahun ini bagaimana cara menggabungkan antara cinta dan ketegasan itu menjadi satu sehingga tim kita itu nyaman ketika bekerja sama dan berkolaborasi. Oke, next. Nah, teman-teman di sini kalau boleh tahu teman-teman ini termasuk generasi apa ya? Milenial atau Gen Z nih banyaknya? Gen Z kah atau
Gen Z, oh, kamu mah Gen Z, oke. Terus Kak Latur, Gen Z juga. Kayaknya by Gen Z ya, oke deh. Nah, kalau dari teman-teman nih, kalau dari yang mana ya? Masuk mana ya? Gen Z deh kayaknya. 95 Gen Z. 95 itu milenial deh. Milenial. Milenial. Generasi Y. Kalau nggak salah sih. Oke. Nah, dari kalau misalnya bayang teman-teman kalau misalnya kerja dalam tim nih, teman-teman butuh apa sih sebenarnya? Kalau apakah ada hal yang diinginkan atau maunya kayak gimana ketika bekerja sama dalam tim itu? Yang teman-teman pengen kayak gimana? Milenial tahun berapa? Milenial itu kan ada dua ya, generasi X sama Y. Nah itu saya agak lupa batasannya gitu ya Kak. Jadi ada batasan generasi X sama generasi Y kayak gitu. Ini pertengahan. Oke. Kalau dari Kak Latur sendiri nih, Kak Latur kalau misalnya kerja bareng tuh sebenarnya apa sih yang dipengenin Kak Latur? Boleh sharing nggak Kak Latur? Kalau aku ya, kalau kerja bareng, apa yang dipinginin? Kerja sama. Hmm, kerja sama doang. Maksudnya apakah ada sesuatu yang pengen dicapai gitu selain kerja sama gitu? Kalau aku secara pengalaman kan karena di bidang pendidikan ya otomatis kan apa yang ingin dicapai ya otomatis dari goalnya perusahaan lah. Hmm, Jadi oke. eh, paham juga dengan goalnya perusahaan, kemudian goalnya kita sebagai posisi kita, maksudnya eh, kita itu menduduki posisi apa dan setiap posisi kan pasti ada goalnya ya, dan itu harus tercapai goalnya gitu. Jadi Oke. kerjasama untuk mencapai goal. Hmm, oke. Berarti eh, boleh disimpulin nggak kalau butuh adanya eh, kejelasan tujuan gitu Mbak. Jadi nggak cuman butuh kayak arahan doang gitu, tapi memang butuh nih si pemimpinku ini nanti tahu nih arah tujuannya mau kemana gitu. Itu nggak sih Mbak? Iya betul. Jadi kalau misalnya kita dipimpin oleh apa namanya pemimpin yang kurang ngasih arahan yang jelas, otomatis kita juga bingung ini tuh sebenarnya mau ngapain, tugasnya itu ngapain sih gitu. Jadi otomatis kan kita juga bingung gitu. Jadi kalau misalnya kerja ya butuh pemimpin yang arahannya jelas gitu. Seandainya misalnya arahnya nggak jelas, ya kita sebagai bawahan bisa juga apa namanya berperan sebagai pemantik lah. Maksudnya kita nanya, mungkin kita butuh kejelasan tentang apa. Nah, kita nanya lah ke pemimpin kita gitu. Oke, oke. Setuju banget sih. Nah, ini jadi dari thank you ya Mbak atas apa namanya partisipasinya gitu Mbak. Nah, ini dari Coach Oci, ini beliau mengutarakan bahwa generasi milenial dan Gen Z ini mereka itu nggak nggak hanya butuh arahan doang gitu, tapi mereka itu butuh yang namanya dihargai, dimengerti gitu ya, terus dipahami kebutuhannya, terus ada lagi nih apa yang dibilang Mbak Atur tadi, butuh kejelasan tujuan untuk mencapai tujuan aku nih di perusahaan ini tuh tujuannya mau ngapain sih, nah itu harus jelas. Nah Gen Z itu butuh itu semua. Nah sehingga Coach Oci ini menulis bahwa seni asertif ini harapannya itu bisa nih menimbangkan, nah dengan adanya keinginan kita sebagai leader gitu ya, itu tetap bisa memahami nih sisi manusiawi kita. Sisi manusiawinya itu maksudnya kayak kita memahami perasaan karyawan, kebutuhan karyawan itu kayak gimana, kita memahami itu. Jadi kita nggak sekedar mencapai target aja, tapi kita memahami sisi empatinya karyawan ini gitu. Oke, next. Nah, di Foundation 1 ini
itu membahas tentang fondasi sebelum kita masuk ke assertive leader. Nah, yang pertama ada dua nih teman-teman. Ada self leadership sama kecerdasan emosional. Nah, kalau self leadership ini bisa dibilang kemampuan kita itu gimana sih memimpin diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Gampangnya gitu, mudahnya gitu. Jadi gimana kita tahu cara memimpin diri sendiri, tahu arahan bagaimana cara memimpin eh, ke arah mana tujuan pribadi ini diarahkan itu kita tahu. Nah, sedangkan kalau kecerdasan emosional itu kemampuan kita mengelola emosi, kemudian memanfaatkan emosi tadi supaya nggak merugikan orang lain. Seperti itu. Oke, boleh next. Nah, harapannya dengan mempunyai sebelum kita mencapai assertive leadership ini, kita punya dua aspek ini dulu nih. Ini pondasi banget pentingnya kita mempunyai self leadership dan kita bisa mengelola emosi kita. Nah, nah ini gimana cara memimpin diri sendiri, terus kita memahami diri sendiri dulu nih, apa sih yang pengen kita capai gitu ya. Nah, kita tuh udah tahu nih cara ngambil tindakan itu kayak gimana. Terus sehingga kita tuh tahu apa namanya cara-cara kita mencapai tujuan itu gimana gitu. Lalu kalau yang kecerdasan emosional itu intinya kita mampu meregulasi emosi, mampu mengatur sebenarnya emosi yang dirasain kita itu apa sih? Apakah bahagia, sedih, kecewa, marah. Nah, sehingga kita tuh nggak reaktif gitu. Kalau misalnya ada masalah, kita tahu penyelesaiannya itu seperti apa dan nggak merugikan orang lain gitu. Nah, cara ngasahnya gimana sih? Nah, yang paling sederhana itu kita paham emosi yang dirasakan tuh kayak gimana dan tahu cara meresponnya seperti apa. Nah, oke, next. Nah, strateginya ini sebenarnya banyak ya, cuman saya agak cepat aja gitu. Nah, yang pertama itu kita sadar diri dulu sih, refleksi. Nah, sebenarnya tahu kekuatan, kelemahan, dan tujuan pribadi ini seperti apa. Nah, apa sih yang pengen dicapai dalam hidup? Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan RKU ya, ini bisa banget. Jadi, apa sih yang dicapai dalam hidup ini bisa dikaitkan dengan RKU kita. Nah, terus menetapkan tujuan yang jelas. Nah, kita tahu nih tujuan yang ingin dicapai itu kayak gimana, smart kan, realistik, spesifik, terukur. Nah, sehingga kita itu harapannya itu punya arahan yang jelas untuk mencapai self leadership yang diinginkan. Nah, nggak cuma butuh itu aja, tapi kita butuh komitmen untuk mencapainya. Kita harus paham resiko yang diambil, terus tantangan juga kayak gitu. Lalu yang keempat, nah kita perlu juga nih konsisten dan disiplin. Karena tanpa konsisten dan disiplin kita nggak susah nih untuk mencapai keinginan yang diharapkan gitu. Nah, selain itu kita juga harus tough ya, menghadapi tantangan dan kesulitan ini harus kuat supaya self leadership yang dibangun itu bisa terbentuk gitu. Sehingga bisa mengasah kemampuan assertive leader nanti. Dan kita juga butuh ketegasan. Tegas ini maksudnya kita berani mengungkapkan pikiran kita, perasaan kita, tapi tetap menghormati hak orang lain, tetap menghargai perasaan orang lain. Seperti itu. Oke, boleh next. Nah, kemudian nih di esensial 2. Nah, tadi kan kita udah paham nih ya bahwa sebelum jadi pemimpin yang asertif gitu ya. Yang asertif itu maksudnya kita tegas, kita maunya apa, tapi kita tetap memperhatikan perasaan orang lain. Itu kayak gimana? Nah, di solution dari esensial 2 ini kita menjadikan asertif itu sebagai solusi. Oke. Nah, teman-teman setuju nggak kalau misalnya kita itu ya sebagai leader itu kan pasti ngadapin tantangan gitu ya, teman-teman. Konflik gitu yang membuat kita itu akhirnya uh, butuh nih untuk apa ya tough gitu untuk fight untuk menghadapi tantangan itu tadi. Nah, harapannya
di sini ini kita cari tahu nih, bisa nggak ya apa namanya asertif ini digunakan di dalam tantangan yang kita hadapi kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, Coach Oci ini kasih contoh sih. Jadi kayak misal contoh respon ketika kita mengungkapkan kebutuhan gini ya. Mudahnya gini, kalau misalnya kita mengungkapkan kebutuhan kepada leader kita gitu ya, saya perlu untuk menyelesaikan tugas ini sendiri agar bisa belajar lebih baik. Untuk itu saya butuh waktu untuk tidak diganggu. Nah, ini kan kita tegas ya, kita itu maunya apa gitu. Yang disampaikan dengan Coach Aci kan memimpin dengan cita dan ketegasan. Nah, kita tegas maunya kita itu menyelesaikan tugas. Nah, tapi kita memperhatikan perasaan orang lain dengan bilang, untuk itu saya butuh waktu untuk tidak diganggu. Nah, ini memperhatikan perasaan orang lain juga gitu, bahwa gimana ya cara orang lain tuh biar nggak tersinggung dengan kita mengungkapkan bahwa perlu nih untuk menyelesaikan tugas. Nah, makanya ditambahin, untuk itu saya butuh waktu untuk tidak diganggu, supaya orang lain tuh ngerasa nggak tersinggung gitu. Nah, untuk menolak dengan hormat. Nah, biasanya kan kita nggak enakan ya kok misalnya menolak dengan menolak gitu ya. Menolak gitu kan. Nah, ini bisa jadi alternatif sih. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini kan ucapan terima kasih untuk menghargai supaya mereka nggak tersinggung gitu ya. Tapi saya tidak bisa datang karena ada urusan yang sudah terjadwal. Nah, ini menegaskan bahwa kita tuh ada urusan yang nggak boleh ditinggal. Nah, ini perpaduan antara apa keinginan kita yang nggak bisa datang gitu ya, tapi tetap menghormati orang lain. Nah, ini sih seni asertif ini memang di sini apa tantangannya untuk menyeimbangkan antara kelembutan hati dan ketegasan. Oke, next. Sebenarnya masih banyak sih teman-teman, nanti bisa dimilikin gitu ya bukunya kalau misalnya tertarik gitu ya. Nah, di dalam konsep asertif ini ada dua aspek sih sebenarnya. Aspek utama yang pertama itu komunikasi dan sikap. Jadi, komunikasi asertif itu kita gini, kita tahu kan bahwa leader itu pasti punya kebutuhan yang mau disampaikan gitu ke timnya. Nah, leader ini mampu nih untuk mengutarakan secara jelas maunya apa gitu ya, keinginannya apa. Tapi jangan sampai melukai atau meremehkan orang lain. Kemudian di aspek sikap ini kita sebagai leader itu pede, percaya diri gitu ya, yakin bahwa kita itu bisa nih apa namanya bisa menghargai diri sendiri, orang lain, dan punya tanggung jawab gitu sebagai leader, sehingga punya solusi untuk mencapai untuk menemukan solusi atas sebuah permasalahan. Oke, selanjutnya. Nah, ada 3 poin sih dari masing-masing ini, dari pola komunikasi asertif ini dijelaskan di buku ini bahwa dari pola komunikasi asertif itu ada 3. Jadi ekspresi jelas dan langsung, yang mana kita mengungkapkan ya kebutuhan kita apa, terus kita tuh bisa menghargai orang lain gitu ya, menghargai orang lain dan diri sendiri tentunya. Terus menggunakan dengan aktif, jadi kita memahami perspektif orang lain, kita nggak judge, kita nggak menghakimi ketika ada perbedaan pendapat. Kemudian yang poin apa namanya sikap asertif, boleh lanjut. Ada 3 poin juga, percaya diri. Nah, kita nyaman nih untuk mengungkapkan pendapat kita tanpa ngerasa bersalah gitu. Biasanya kan nggak enakan ya, nah, tapi dengan adanya sikap asertif ini kita bisa pede, percaya diri. Kita mau mengungkapkan keinginan kita. Nah, kita juga nggak menghakimi ya. Kalau misalnya kita punya pendapat atau pandangan yang berbeda dengan tim kita, nah kita bisa bijaksana akan itu. Terus selanjutnya kita juga bertanggung jawab sebagai leader gitu ya. Pastikan kita ada keputusan ya yang akan diambil. Nah, ketika keputusan itu menurut kita ternyata
salah gitu. Kita nggak menyalahkan tim, tapi kita melihat ke diri sendiri. Oh, ternyata keputusan ini salah ya. Oke, nanti dievaluasi. Jadi kita nggak menyalahkan orang lain gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebenarnya langkah-langkahnya ini mudah, maksudnya mudah itu bisa diterapkan oleh kita-kita ya. Maksudnya kayak misal refleksi diri, kayak tadi, apa sih yang mau dicapai dalam hidup ini gitu, apa sih nilai yang dipegang teguh gitu. Nah, terus perlu juga nih kita, kalau misalnya lagi eh, aktivitas gitu ya, perlu juga coba meditasi atau nulis jurnal gitu, jeda sebentar. Coach Oci di sini menegaskan gitu ya, penting juga untuk melakukan meditasi gitu, supaya fokus, tenang. Lah bisa juga ini kalau di Islam itu sholat juga ya, sholat khusyuk juga bisa kayak gitu. Meningkatkan ketenangan pikiran juga bisa dipakai seperti itu. Jeda intinya. Kemudian kita juga pasti butuh tujuan yang jelas ya. Oke, tujuan yang jelas. Kemudian selanjutnya komunikasi juga harus bagus. Terus kita juga boleh kok bilang enggak gitu. Eh, ketika ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya kayak gitu. Oke, next. Oke, yang ketiga ini balance. Jadi kita ketika udah tahu ya, asertif itu ternyata bisa dipakai solusi. Nah, di sini kita coba menyelaraskan antara ketegasan dan kehangatan atau empati. Boleh next. Jadi intinya di uh, esensial 3 ini, Coach Oci mengungkapkan bahwa bagaimana sih kita itu bisa tetap tegas gitu ya, tegas dalam mengungkapkan kita ini sebagai leader nih pengen mencapai ini loh. Contohnya kayak gini ya, misalnya karena saya itu uh, misalnya dalam penjualan aja ya, misalnya dalam bisnis gitu ya, saya sebagai leader tuh pengen mencapai uh, apa target misalnya 6 bulan ini gitu ya, 6 bulan ini setengah M gitu ya. Nah, uh, saya jelas mengungkapkan ke tim saya ini, oke, nanti ini setengah tahun ini, 6 bulan ke depan ini mau mencapai sekian. Nah, tapi saya juga memperhatikan tim saya ini kira-kira kewalahan nggak ya dengan target yang seperti itu. Terus nyaman nggak ya bekerja sama? Apakah apa tim saya ada masalah sehingga berpengaruh terhadap kinerja? Kemudian kira-kira mereka itu bisa nggak ya mengikuti ritme kerja dengan gaya kepemimpinan saya itu. Saya memikirkan sisi-sisi manusiawinya yang terhadap tim saya kayak gitu. Tapi kita tidak hanya fokus mencapai tujuan, tapi kita tetap nih empati terhadap kondisi tim. Seperti itu. Intinya di esensial 3 itu seperti itu. Nah, sehingga indikator menjadi seorang leader yang hangat itu ya, kita itu apa ya, diinginkan gitu kehadirannya. Maksudnya itu adalah uh, kalau misalnya ada sesuatu yang hilang gitu ya dari sosok leader ini, itu pasti dicari-cari sama timnya. Ini ya, kalau misalnya memimpin dengan cinta, berarti kan kita memahami nih kebutuhan tim itu seperti apa. Ya, menyeimbangkan konsep antara ketegasan dan cinta. Indikatornya adalah kita tuh tetap dibutuhkan gitu di tim itu. Indikator uh, leader yang hangat itu seperti itu. Oke, next. Sehingga ketika leader itu dibutuhkan, merasa dibutuhkan, maka anggota tim akan merasa nyaman ketika bekerja sama. Karena merasa leadernya ini bisa loh diandalkan, tangguh gitu. Oke, next.
Nah, ini teknik komunikasi ada kontak mata untuk menghargai tim gitu ya, postur tubuh juga kita menunjukkan minatnya, terus nada bicara, waktu, terus kita juga belajar nolak itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ada yang nggak setuju, oke, next. Ini juga alasan komunikasi. Nah, kita perlu fokus nih nyimak lawan bicara kita. Terus kita itu memahami lawan bicara kita itu kayak gimana. Tapi tujuannya bukan mengorek kesalahan, tapi untuk memahami nih, ke timku ini butuh apa ya, apa yang sedang dihadapi, apa ada masalah apa. Kemudian mendengarkan orang lain tanpa menghakimi, kita empati gitu, apa yang sedang dirasain orang lain. Terus kita juga peduli terhadap kondisinya, kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, nanti kita banyak diskusi aja nggak apa-apa. Langsung ke esensial 4 ya teman-teman. Jadi di sini itu pastikan kita sebagai leader itu memikirkan ya gimana caranya menciptakan lingkungan kerja yang baik gitu ya. Supaya orang lain yang kerjasama dengan kita itu nyaman dan merasa nggak eh, tersiksa gitu ya intinya. Makanya di sini Coach Oci itu menerapkan nih gimana caranya membangun budaya kerja. Nah, di sini ada 9 sih. Intinya tuh di sini kita tuh memahami kebutuhan si tim kita itu kayak gimana gitu. Nah, bisa dari leadernya dulu nih yang mencontohkan misalnya ya. Contohnya kayak kita tuh pengen tim kita itu bisa mengungkapkan ide. Nah, kita bimbing nih tim kita itu, ayo ayo sama-sama mengungkapkan aspirasinya. Bisa dicontohkan dari dirinya dulu. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas. Supaya tim kita itu nyaman. Tahu, oh ternyata kita tuh mau mencapai ini loh. Seperti yang dibilang Mbak Latur tadi. Kita kan pasti butuh tujuan jelas ya sebagai tim. Kemudian kita mengkomunikasikan nih tujuan tadi. Nah, terus setelah itu, pastikan kita sebagai leader itu butuh untuk apa namanya karyawan ini untuk membagikan ide. Nah, makanya kita dorong nih karyawan untuk membagikan ide. Nah, jangan lupa kita kasih reward nih kalau misalnya si tim kita ini mencapai keberhasilan, kita harus kasih penghargaan supaya merasa oh dihargai nih aku sebagai uh, timnya ini gitu. Terus kita juga perlu feedback dan bersikap fleksibel, lalu transparan dan mengadakan agenda bersama untuk membangun kebersamaan kayak gitu. Sebenarnya masih banyak sih, cuman ini kita banyak sharing aja. Oke, Oke, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Gun. Sayang banget nih, waktunya mepet ya, waktunya terbatas. Nah, ini habis bahas becoming assertive leader. Nih, saya sendiri jadi efektif nih, apalagi saya jadi leader di Jatim nih. Kira-kira saya udah gitu nggak ya? Intinya di assertive leader ini adalah berani menyampaikan apa adanya gitu ya. Apa adanya itu adalah ketika kita nggak suka, ya bilang. Maksudnya kalau nggak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang seorang leader mau itu bilang. Tapi apa namanya, dengan bahasa yang baik juga gitu. Jadi tegas. Kalau iya iya, kalau enggak enggak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ya ada tanggapan lain, Kak, mau bertanya sedikit. boleh. Tadi di buku kedua itu yang assertive leader itu ada pembahasan tentang meditasi itu teknisnya itu kayak gimana ya kalau boleh sedikit lebih tahu. Oke, ini mau gimana Mbak? Langsung dijawab apa gimana Mbak Latur? Ya, langsung aja, langsung. Oke, Mangga Kak, mangga. Oke, terima kasih Kak Fauzan. Sebenarnya kalau dari teknik meditasinya itu nggak jelasin secara detail sih, Mas. Jadi Coach Oci ini menjelaskan bahwa ada apa namanya
kita tuh harus melakukan meditasi kayak gitu, tapi dikembalikan ke masing-masing pribadi. Tapi beliaunya nggak menuliskan secara eh, gamblang gitu ya, secara lengkap gitu gimana cara meditasi kayak gitu. Gitu, Coach Kak. Tapi sebenarnya di buku ini itu ada banyak pertanyaan reflektif sih. Sebenarnya mau saya jelasin tapi karena keterbatasan waktu ya gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya kayak self leadership itu tadi gimana caranya, ada pertanyaan seberapa jauh self leadership kita itu sudah berkembang gitu. Itu aja sih. Berarti Kak Anggun udah memahami ya konsep meditasi yang apa poin inti dari yang disampaikan di buku tersebut gitu. Ya, kalau yang saya pahami meditasi di sini tuh kita jeda gitu ya Mas. Jadi kita nggak sibuk dengan rutinitas, tapi kita tahu nih sebenarnya yang mau dicapai itu apa gitu. Tapi nah di sana kita coba merefleksikan diri. Kalau saya sih lebih suka journaling ya Mas ya, lebih ketimbang ketimbang meditasi ya Mas. Suka nulis nih. Sebenarnya yang lagi dasain tuh apa sih? Sebenarnya udah on track belum sama tujuan yang mau dicapai kayak gitu. Lebih ke situ. Baik, kalau ini bagi Hmm? Kak Anggun Hmm? disebut meditasi enggak gitu kan? Soalnya saya kan sudah melaksanakan hal ini mungkin udah berbulan-bulan gitu. Saya melakukan dopamin detox. Mungkin Kak Anggun pernah dengar? Dopamin detox. Belum baru dengar ini Mas. Jadi kita meriset asupan dopamin di otak kita, yaitu Hmm? dengan caranya dengan tidak melakukan hal apapun selama berjam-jam gitu. Saya awalnya melakukan hal ini selama 5 menit, wah mustahil gitu. Terasa mustahil dan setiap kali saya melakukan hal ini tuh terasa mustahil, nggak mungkin gitu. Ya bayangkan sama Kak Anggun gitu. Kita diam di ruangan terus tidak melakukan hal apapun gitu kan kita mungkin terasa panas gitu ya, bosan lah, jenuh lah dan sebagainya gitu. Cuma ya ketika saya udah membiasakan hal ini, alhamdulillah ya ini menjadi seperti diri saya gitu. Udah jadi kebiasaan yang sangat sering saya lakukan gitu. Yang mana ketika orang eh, s- mungkin ya tenggelam dalam rasa bosan lah, tidak banyak kegiatan lah gitu kan. Ketika dia melakukan hal-hal yang mau memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik tuh, dia jadi malah merasa enjoy gitu. Contoh realnya itu ketika seorang di penjara gitu. Saya melihat banyak cerita orang-orang yang di penjara di luar negeri ya, bukan di Indonesia, tapi ujung-ujungnya mereka malah jadi suka membaca buku gitu. Karena di penjara tersebut ya media yang tersedia itu hanya perpustakaan gitu. Nah, saya jadi melihat di situ gitu. Ini pun saya ikut acara ini tuh karena sebelumnya saya sudah udah lumayan lama melakukan eh ya kegiatan dopamin detox ini yang mana kemarin-kemarin saya memvakumkan diri saya dari belajar gitu. Nah, ketika saya sudah benar-benar merasa jenuh, merasa bosan, saya mengikuti acara ini dan saya benar-benar menikmati gitu. Dan untungnya, ya ini saya nggak basa-basi, mungkin bisa dibilang 85% dari yang disampaikan malam ini sangat relate dan sangat saya butuhkan ya untuk langkah-langkah besar yang akan saya lakukan di organisasi saya ke depannya gitu. Ya jadi saya sering melakukan itu gitu. Jadi mungkin ke hutan kemana, saya tidak memikirkan apapun, saya tidak merenungkan apapun, saya hanya ini aja, tidak mengkosongkan pikiran gitu. Sehingga ketika saya ingin memulai kegiatan-kegiatan hobi-hobi yang positif yang baru, saya lebih enjoy dalam melakukannya gitu. Nah, itu menurut Kak Anggun gimana? Oke. Terima kasih Kak Fauzan. Jadi kalau misalnya kalau ini kan udah saya dibaca dari bukunya Coach Oci ini kan artinya jeda ya. Berarti kita nggak melakukan hal apapun gitu ya. Kita pause aktivitas kita sejenak dari hiruk pikuk yang melelahkan. Menurut saya dari merelatekan dengan konteksnya Coach Oci, menurut saya itu
bisa jadi salah satu media meditasi sih Mas gitu. Dan kalau misalnya Kak Fauzan sendiri itu sudah merasa nyaman gitu ya, ya menurut saya ya dilanjutkan aja sih gitu, selama bermanfaat gitu ya. Tapi ini kan kayaknya konsep meditasi ini kan konsep psikologi ya. Mungkin teman-teman dari distrik psikologi boleh boleh menanggapi gitu, barangkali yang lebih memahami gitu konsep meditasi itu seperti apa gitu. Tapi kalau dari saya itu termasuk salah satu meditasi sih, gitu Kang. Ya, saya izin menambahkan. Jadi, Monggo, monggo. ya, jadi meditasi itu benar sih tentang jeda sejenak lah ibaratnya. Jadi, eh, yang dilakukan oleh Kang Fauzan itu termasuk meditasi juga. Dan saya pun juga lagi di fase itu, lagi pengen ngerestart ulang gitu. Jadi mau karena setelah jeda sejenak, setelah jeda kan karena apa namanya? Setelah jeda kita benar-benar mengkosongkan pikiran. Jadi kayak udah nggak perlu memikirkan apapun, eh, nggak pegang HP juga, nggak buka sosmed. Jadi akhir-akhir ini saya juga jarang buka sosmed. Jadi eh, itu termasuk dopamin detox memang. Dan di zaman sekarang itu kan di sosmed itu kan banyak banget distraksi ya. Jadi eh, perlu memang sesekali kita dopamin detox. Jadi nggak perlu pegang HP, terus nggak ngapa-ngapain gitu. Sejeda sejenak lah gitu. Nah, kemudian karena sudah melepaskan semua isi pikiran, akhirnya kita bisa lebih tenang untuk melakukan kegiatan lainnya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu tambahan dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi. Itu sih teh ya, saya juga udah nyoba motivasi teknis-teknis yang lain dalam mengimprovisasi diri gitu ya. Baru cuma itu doang yang benar-benar saya rasa kerasa banget gitu kan, untuk bisa memulai hal apa hobi-hobi yang baru yang dengan meriset diri kita. Tapi saya takutnya itu apakah masuk meditasi atau apa gitu kan. Ini maksudnya takut meditasi, cuma emang ada apa dengan meditasi nih? Jadi saya kok jadi pengen nanya gitu. Enggak, maksud saya itu kalau yang saya tahu kan meditasi, takutnya kalau ini beda, ya saya juga bisa melakukan gitu, meditasi juga gitu. Yang mana kalau ini ternyata beda dari meditasi, ya saya mau melakukan meditasi juga gitu. Asalkan itu benar-benar eh, memiliki dampak yang positif dari yang saya rasakan. Karena meditasi yang dipahami dalam Islam itu ya, ini kan sholat gitu kan. Yang mana kan kadang kita sholat tuh khusyuk susah gitu kan. Jadi mau masuk sesi meditasi pun, nah, kalau benar-benar bisa khusyuk itu benar-benar bisa jadi disebut meditasi gitu. So. Tapi kan umumnya kan orang tuh kan susah gitu ya untuk bisa khusyuk tuh gitu. Ya, jadi meditasi itu memang awal awal ilmunya kan memang dari bukan orang Islam ya, tapi sebenarnya eh, Islam pun juga mengajarkan untuk kita jeda sejenak gitu. Jadi perlu adanya istirahat, waktu istirahat gitu. Ini sebenarnya kalau tentang sholat yang khusyuk itu sebenarnya juga ada pembahasan yang lain. Nah, jadi apa yang dilakukan Kang Fauzan itu sudah cukup dan itu kan juga sudah terbukti juga dalam dirinya Kang Fauzan. Ternyata setelah melakukan itu lebih baik gitu dan saya juga ngikutin si penulis yang dibaca bukunya Kak Anggun itu. Beliau juga melakukan itu gitu. Beliau juga mencontohkan untuk jeda sejenak, kemudian setelah jeda mengambil langkah yang baru gitu. Mantap, makasih ya Teh ya atas jawabannya. Ya, nah, nuhun, Bismi. Oke, ada yang lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada,
mungkin kita cukupkan, atau mungkin ada dari kolom chat mungkin. Jika sudah tidak ada, berarti kita akan cukupkan sekian bedah buku malam ini. Oke, insya Allah eh, kami dari Ejida Tim akan mengadakan bedah buku lagi di bulan depan. Insya Allah ini akan berjalan di setiap bulan. Dan ini terbuka untuk seluruh member EC. Jadi boleh nanti di bulan depan, ini insya Allah tanggal 1 Agustus, diajak teman-temannya yang lainnya. Dengan pembicara yang beda juga tentunya. Pembicara yang beda, bukunya juga beda. Insya Allah kita eh, jalankan ini setiap bulan. Gitu. Hmm. Oke, mungkin dari kami cukup sekian bedah buku kali ini. Oke, siap. Insya Allah Kang Fauzan hadir lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Ah, mungkin jika ada kalimat-kalimat yang salah atau menyakiti dari narasumber ataupun dari saya, kami mohon maaf. Semoga dari kegiatan malam ini ada hal yang dapat diambil setelah kegiatan ini. Insya Allah kita akan kembali di bulan depan. Oke. Dari cukup sekian dari kami semua, terutama dari EC Jatim. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Foto. Sudah dikirim fotonya tadi. Oh, sudah. Oh, sudah difoto. Oh, udah Ini ada dipoto. satu video nih dari kita. Iya, ada video.